Kamu sering merasa ingin memulai sesuatu, entah itu bisnis atau perubahan hidup, tapi selalu terhenti karena merasa nggak punya dukungan finansial, jaringan, atau sumber daya yang cukup. Seolah-olah dunia ini hanya untuk mereka yang punya privilege, dan kita cuma bisa gigit jari. Sejak kecil, aku punya mimpi untuk membuka bisnis kecil-kecilan di bidang kuliner. Tapi di tahun ini, ketika ekonomi semakin tidak pasti dan persaingan semakin ketat, aku merasa seperti terjebak dalam tekanan gak ada habisnya. Aku ingat betul bagaimana aku sering merasa kecil hati karena keterbatasanku. Aku nggak punya modal besar, nggak punya jaringan yang luas, dan nggak punya pengalaman bisnis. Aku juga nggak punya dukungan dari keluarga atau teman-teman. Malah mereka sering bilang, ngapain susah-susah buka bisnis? Kerja yang stabil aja, biar nggak pusing mikirin uang. Aku terjebak dalam lingkaran overthinking dan rasa tidak percaya diri. Aku memilih untuk menunda-nunda, padahal tahu itu nggak baik. Setiap kali gagal memenuhi ekspektasi, aku menyalahkan diri sendiri. Rasanya seperti hidup ini udah diatur oleh keadaan, dan aku nggak punya pilihan untuk mengubahnya. Suatu hari, aku membaca kutipan ini. Dari kutipan ini, aku sadar selama ini aku terlalu fokus pada keterbatasanku dan lupa pada kekuatan yang ada dalam diriku. Aku bertanya pada diri sendiri, apa aku mau terus hidup dalam ketakutan? Akhirnya aku memutuskan untuk berubah. Aku ingin berani memulai sesuatu tanpa peduli dengan keterbatasanku dan memaksimalkan apa yang sudah kumiliki. Aku mulai dengan menemukan jalur kekayaan yang tepat melalui wetan kaya. Metode ini membantuku memahami potensi diri dan rezeki. Aku juga mulai mendengarkan rekaman afirmasi positif tiap pagi dan malam. Aku mulai berdoa dan bersandar kepada Tuhan, memohon bimbingan dan berkat. Padahal, sebelumnya aku jarang banget beribadah. Aku juga mulai menulis jurnal syukur, mencatat hal-hal kecil yang membuatku bersyukur setiap hari. Aku menulis 7 mimpiku beserta alasan mengapa aku harus mencapainya. Ini membantuku menemukan motivasi dan arah. Aku juga mencatat setiap kegiatan kecil yang berhasil aku lakukan. Menyelesaikan pembuatan resep, membuat rencana bisnis, atau belajar kue baru selama 10 menit. Aku merayakan setiap pencapaian sekecil apapun. Setelah memutuskan untuk tidak menyerah dan mengambil langkah-langkah positif, aku mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupku. Awalnya, perubahan itu kecil dan pelan. Tapi, lama-kelamaan dampaknya terasa besar. Aku mulai melihat keterbatasan bukan sebagai penghalang, tapi sebagai tantangan yang harus diatasi. Aku belajar memaksimalkan apa yang sudah kumiliki. Misalnya ke memasak, penyajian. Aku juga mulai lebih percaya diri karena aku sadar bahwa passion dan usahaku punya nilai. Dengan belajar dari setiap tantangan yang kuhadapi, produk-produkku mulai mengalami peningkatan. Aku mulai memperhatikan detail seperti kualitas bahan, penyajian, dan packaging. Aku juga lebih sering melakukan riset untuk memastikan produkku relevan dengan pasar. Perlahan-lahan, aku mulai mendapat dukungan dari orang-orang yang menghargai usahaku. Beberapa teman bahkan menawarkan bantuan untuk promosi atau kolaborasi. Aku juga mulai mendapat pesan positif dari pelanggan yang merasa puas dengan produkku. Setelah konsisten menjual produk, aku mulai mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menutupi modal dan kebutuhan sehari-hari. Ini memberiku motivasi untuk terus berkembang. Tapi perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Butuh waktu, usaha, dan konsisten. Aku juga belajar bahwa konsisten bukanlah garis lurus, ada naik dan turun. Meskipun sudah ada perubahan positif, perjalananku tidak selalu mulus. Ada satu momen yang benar-benar menguji tekadku. Suatu hari, aku mendapat pesanan besar untuk acara ulang tahun seorang pelanggan. Aku sangat senang karena ini adalah kesempatan besar untuk mengembangkan bisnisku. Tapi di tengah proses persiapan, aku mengalami masalah teknis. Kompor gasku tiba-tiba mati, dan aku nggak punya cukup uang untuk memperbaikinya. Aku juga nggak punya cadangan bahan baku yang cukup untuk menyelesaikan pesanan itu. Padahal aku sudah berjanji pada pelangganku bahwa pesanannya akan selesai tepat waktu. Di saat yang sama, aku juga harus menghadapi kenyataan bahwa modal yang kumiliki hampir habis. Aku mulai khawatir, apa aku bisa bertahan dengan modal yang terbatas ini? Aku hampir menyerah. Tapi di tengah keputusasaan itu, aku ingat kutipan sebelumnya. Aku bertanya pada diri sendiri, apa aku mau menyerah hanya karena masalah sementara ini?
Aku menyadari bahwa emosiku memang sedang tidak stabil. Aku memutuskan untuk mengambil jeda sejenak, menjauh dari situasi yang membuatku stres, dan fokus pada diri sendiri. Aku melakukan meditasi dan berdoa, memohon ketenangan dan kebijaksanaan untuk menghadapi situasi ini. Aku berbicara dengan keluarga dan teman-teman terdekat tentang apa yang terjadi. Mereka memberiku dukungan moral dan mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Aku mulai mencari solusi untuk masalah teknis yang kuhadapi. Aku meminjam kompor gas dari tetangga dan mencari bahan baku alternatif yang lebih murah tapi tetap berkualitas. Aku juga mulai membuat timeline yang ketat untuk memastikan pesanan selesai tepat waktu. Aku kembali mendengarkan afirmasi positif setiap pagi dan malam. Anda adalah saya kaya berharga. Saya menerima, menghargai saya berharga, dan mencintai diri saya produktif tanpa saya sejahtera. Anda berhak dan saya kreatif sukses. Ini membantuku memulai hari dengan energi positif. Aku kembali melibatkan Tuhan dalam setiap langkahku. Setiap pagi aku berdoa memohon bimbingan dan kekuatan. Aku juga mulai rutin beribadah dan membaca kitab suci setiap hari. Aku mencatat 3 hal yang aku syukuri setiap hari seperti apapun. Hari ini aku bersyukur karena masih ada teman yang mendukungku. Aku bersyukur masih memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah ini. Ini membantuku fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan situasi ini menghentikanku. Aku tetap konsisten membuat makanan. Aku juga mulai membuat menu yang lebih variatif. Misalnya menu paket hemat atau menu spesial hari tertentu. Melalui perjalanan ini, aku belajar bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari kreativitas. Ketika aku berani memulai, meskipun dengan sumber daya yang minim, aku justru menemukan cara-cara baru yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Aku juga menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Saat aku merasa terjebak, selalu ada jalan keluar yang muncul, entah dari bantuan orang lain, ide baru, atau bahkan keberuntungan kecil yang datang tiba-tiba. Ini membuatku percaya bahwa hidup ini adalah tentang proses, bukan hanya hasil. Yang terpenting, aku belajar bahwa kegagalan bukanlah tanda untuk berhenti, tapi sinyal untuk mencoba dengan cara yang berbeda. Dengan melibatkan Tuhan, mendengarkan afirmasi positif, dan bersyukur atas setiap langkah kecil, aku menemukan bahwa keterbatasan justru bisa menjadi kekuatan jika kita mau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kamu, apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk memulai sesuatu meskipun dengan keterbatasan? Apa langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk tetap konsisten pada tujuanmu? Ingat, saat kamu benar-benar berkomitmen, Tuhan pun akan turun tangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan afirmasi positif setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.